Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وقال صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي wala nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'un fayakthurun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan qala sallallahu khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur, mari bersyukur, berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hidup yang sangat-sangat terbatas ini Allah pilih kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat. Itu pilihan yang sangat-sangat mahal, harus kita syukuri. Syukur itu adalah meluruskan tauhid dan meningkatkan taat. Adapun kufur adalah berbuat syirik atau berbuat maksiat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, yaitu bersyukur dengan bertauhid, meluruskan tauhid, meluruskan dalam mengesahkan Allah dan taat kepada Allah. Kufur adalah syirik, menyekutukan Allah dan bermaksiat kepada Allah. Kajian kita selintas mencermati sedikit banyak tentang Nabi Daud alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berangkat dari firman Allah di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu surat yang ke-16 setelah surah Al-Hijr, sebelum surat Al-Isra. Di ayat yang ke-36 disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sampai di situ kita ambil. Sungguh kami telah utus setiap umat, setiap kelompok bangsa ada rasulnya. Mengingat bahwa hidup ini mau tidak mau mesti sampai akhirat. Tapi tidak selalu sampai tua. Kita saja sampai tua. Anak kecil-kecil belum tentu sampai tua. Kita yang sudah sepuh-sepuh ini jelas sampai tua. Tapi sudah tua. Tapi baik kecil maupun besar maupun tua mesti sampai akhirat. Mesti sampai akhirat. Nah kemudian kalau sudah sampai akhirat itu terbagi dua akhirnya, semuanya abadi. Terbagi dua, semuanya selama-lamanya. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Pada akhirnya selama-lamanya. Lah itu sudah ada indikasinya sejak di dunia. Termasuk indikasi yang namanya Abu Jahal mesti masuk neraka. Abu Jahal kala itu maksudnya. Yang namanya Abu Lahab ya mesti masuk neraka. Abu Lahab kala itu. Yang namanya Umar bin Khattab mesti masuk surga. Dari hidupnya di dunia di atas tauhid dan taat itu sudah indikasi bakal masuk surga. Tinggal istiqomah. Kalau hidupnya dibangun di atas kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah, pertanda masuk neraka. Kecuali tobat. Nah, karena hidup ini memang ya sekali dan sangat-sangat serius, maka
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam pernyataannya diantaranya, Allah dengan rahmatnya menurunkan dua nikmat. Allah dengan rahmatnya menurunkan dua nikmat. Yang pertama nuzulul wahyi, turunnya wahyu, itu nikmat. Nikmat pengetahuan. Pengetahuan yang benar. Sebab pengetahuan itu banyak banget. Kalau wahyu itu pengetahuan, kalau diikutinya mengantarkan ke surga. Kalau pengetahuan yang lain belum tentu. Mengantarkan ke kaya mungkin lah. Mengantarkan jadi pejabat mungkin. Ilmu yang bermacam-macam. Tapi kalau wahyu itu kalau diikuti mengantarkan masuk surga. Kalau tidak diikuti ya kualat lah. Yang kedua adalah nuzul mator, turunnya hujan. Dengan turunnya hujan nanti ada kehidupan. Dengan adanya kehidupan adalah peradaban seperti kita inilah. Masih kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hanya saja banyak manusia memilih nikmat yang berasal dari turunnya hujan. Padahal itu hanya membawa hidup di dunia. Kemudian tidak membawa keselamatan. Nah, maka mestinya adalah ya dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia diambil untuk taat kepada Allah hingga baik. Kemudian di dunia berlandaskan wahyu untuk taat kepada Allah hingga selamat. Nah, Allah yang maha kasih sayang, untuk itu maka setiap umat ada penunjuk jalannya, yaitu Nabi. Setiap umat ada Nabi. Hanya yang banyak dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Nabi dari Bani Israel. Tapi kalau dalam surah An-Nahl ayat 36, fi kulli umatin, setiap umat ada Rasulnya. Tapi yang banyak dibahas dalam Al-Quran adalah Nabi-Nabi dari Bani Israel. Selain itu yang dibahas satu saja, Rasulullah dari Bani Ismail. Oleh itu, Rasulullah pula memberikan pesan. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi, dididik oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi. Betapa hebatnya. Karena Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk membimbing. Komplit. Kalau ustadz, ya punya ilmu, tapi kadang-kadang tidak komplit. Kalau ulama, ya kadang-kadang tidak komplit. Kalau Nabi kan lengkap. Nah, Bani Israel itu dibimbing oleh Nabi-Nabi. Meskipun ada yang ikut, ada yang tidak juga. Sama juga pada era Nabi kita Muhammad SAW, di Makkah, ada yang ikut, ada yang tidak juga. Sama juga ketika sudah nanti Islam tegak di Jazirah Arab, ada juga di luar Jazirah Arab yang ikut, ada juga yang tidak. Sama juga ketika Islam sudah sampai di negeri kita, Yaman para wali-wali, Yaman para sultan-sultan, ada yang ikut, ada yang tidak juga, dan lain-lain. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun, kalau seorang nabi itu meninggal, Allah akan ganti yang lain. Hikmahnya menunjukkan betapa pentingnya penunjuk jalan ke surga. Betapa pentingnya penunjuk jalan ke surga. Kalau kita dalam dunia bisnis, betapa pentingnya para ahli-ahli bisnis yang membimbingnya. Kalau kita dalam dunia politik, betapa pentingnya ada ahli-ahli politik yang mendampingnya gitu. Tapi kan ini mau masuk surga, mau ke akhirat, betapa pentingnya ada nabi yang membimbingnya kan gitu. Nah, wala nabiyya ba'di, tapi masalahnya setelah zaman Rasulullah tidak ada nabi lagi. Jadi yang membimbing umat Muhammad bukan nabi. Yang membimbing umat Muhammad pada Rasulullah bukan nabi. Kalau di era Bani Israel, pembimbingnya nabi-nabi. Meski demikian, banyak juga yang menentang nabi.
bahkan membunuh Nabi. Sampai seperti itu. Tapi kasih sayang Allah kepada Bani Israel dikirim, diutus di tengah-tengah mereka Nabi selalu, asal meninggal ganti yang lain. Tapi di era Islam kita, Islam sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada Nabi. Berarti penerusnya Nabi siapa? Wasatakunu khulafaun, pemimpin-pemimpin. Khalifah-khalifah. Nah, ini disampaikan sebelum ada cerita. Adanya khulafa Rasyidin, belum ada cerita itu. Belum ada cerita adanya khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, belum ada cerita. Belum ada peristiwa adanya sultan-sultan dalam dunia Islam, umumnya di Asia Tenggara. Ada sultan-sultan di Malaysia, ada sultan-sultan di Brunei, ada sultan-sultan di Filipina, ada sultan-sultan di Nusantara. Sebelum itu terjadi, Rasulullah sudah memberikan arahan, pelanjut nanti khulafaun, pemimpin-pemimpin gitu. Nah, kemudian Rasulullah wafat, muncullah khulafa Rasyidin, pemimpin-pemimpin. Berikutnya dan lainnya sampai kepada kesultanan yang mendunia. Berarti pelanjut risalah Nabi itu asalnya adalah para pemimpin-pemimpin. Dan itu sudah ditunjuk, sudah sudah dicontohkan oleh khulafa Rasyidin. Maka sebelum khulafa Rasyidin itu muncul, Rasulullah sudah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di." Supaya kalian mengikutiku dan mengikuti pemimpin-pemimpin yang terbimbing setelahku. Ulama sepakat 4. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Berarti sebab kalau pemimpin itu soleh, maka kebaikan akan merata, sistemik. Itulah khairunas anfa'hum linnas, kalau menjadi pemimpin adil. Maka ketika bercerita tentang hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Urutan pertama, imamun adil, pemimpin yang adil, karena paling bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau terbalik, kalau misalnya jauh dari Islam, nah itu problem yang besar. Wallahualam bishawab. Itu muncul sekurang-kurangnya sejak tahun 1924, di mana kepemimpinan dunia Islam jatuh dengan jatuhnya Turki Utsmani, maka muncullah negeri-negeri kebangsaan, negeri-negeri kelompok, dan lain-lain. Tapi itu takdir Allah, itu ujian dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali memang yang dibeban itu mampu. Tinggal persoalannya mau atau tidak. Artinya mampu bersabar, mampu berbuat baik, mampu memperbaiki, dan selanjutnya. Kemudian juga termasuk pelanjut Nabi pula adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris Nabi, mewarisi ilmu. Jadi pelanjutnya tugas Nabi itu adalah khulafa dan ulama. Maka dua-duanya dituntut soleh benar. Nah, kemudian kisah kita adalah surah Al-Jasiyah ayat 16 tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel. Itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran, berarti di sana penuh pelajaran. Di sana penuh pelajaran bagi siapapun yang komitmen terhadap ajaran Islam. Dalam cerita-cerita Bani Israel penuh pelajaran. Imam pelajaran, ada yang berpihak kepada Nabi Musa, ada yang menjauh Nabi Musa. Ada yang berpihak kepada Nabi Isa, ada pula yang memusuhi Nabi Isa. Nanti realitanya di dunia Arab, ada pula yang mengikuti Rasulullah, ada pula yang memusuhi Rasulullah. Al-Kisah begini. Surah Al-Jasiyah itu saya agak terhenyak karena ini surah surah Makkiyah. Surah turunnya di Makkah, bercerita tentang paling tidak
3. Kitab suci, pemerintahan, kenabian, terus rezeki. 5. Dominasi. Jadi cerita tentang Bani Israel. Bani Israel itu punya kitab suci. Terus pernah menjadi penguasa. Terus dibimbing oleh nabi-nabi. Terus pernah berjaya. Banyak rezeki. Terus unggul. Nah, itu cerita Yaman dulu. Saya baca. Ini surah Makkiyah. Untuk membayangkan surah Makkiyah itu berarti ketika orang-orang soleh, Rasul dan para sahabat masih tertindas. Kok diceritai pengikut Nabi dulu itu pemimpin Nabi? Apa hikmahnya? Jadi kaum muslim masih tertindas di Makkah, diberitahu Bani Israel dulu pernah berkuasa. Artinya Bani Israel, pengikut nabi-nabi dulu pernah juga jadi pemimpin. Berarti cerita ini kan menginspirasi. Berarti suatu masa para sahabat itu jadi pemimpin. Kalau itu dibaca sekarang, berarti orang-orang soleh itu suatu masa jadi pemimpin suatu masa. Tidak sepanjang masa. Sebab dalam perjalanan tidak semua nabi jadi raja. Tidak semua nabi jadi pemimpin. Rajanya 2 saja lebih kurang. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Dan selanjutnya. Yang disebutkan. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukmah. Pernah kami berikan, sudah kami berikan kepada Bani Israel kitab suci dan hukum pemerintahan, wan nubuwah dan kenabian. 3. Wa razaqnahum minat thayyibat, diberikan rezeki yang baik. Wa faddalnahum 'alal alamin, diberikan keunggulan di atas dunia, di atas masyarakat di dunia. Ini kalau kita dari ayat terus melompat ceritanya tentang Rasulullah sudah wafat. Khulafaur Rasyidin sudah wafat. Langsung cerita tentang khilafah Bani Abbasiyah era Harun al-Rasyid mendunia Islam. Era Harun al-Rasyid mendunia Islam. Artinya bahwa ini ayat ketika diceritakan kaum muslimin sangat-sangat lemah. Tapi kalau kita baca sekarang, ternyata tidak lama kemudian di era Bani Abbasiyah, khususnya pada era Khalifah Harun al-Rasyid mendunia Islam. Artinya orang-orang soleh itu jalan hidupnya begitu itu. Artinya kalau maksimal dan Allah karuniakan sampai kepada menjadi pemimpin-pemimpin dunia, dan itu umat Islam yang lalu sudah membuktikannya. Hanya bagian kita saja. Jangankan umat Islam yang lalu. Tidak terlalu lama, 100 tahun yang lalu, di negeri kita adanya sultan-sultan. Itu sudah membuktikan. Di Timur Tengah, di era 100 tahun yang lalu, sampai kepada Turki, itu juga era-era kepemimpinan Islam. Artinya bahwa orang soleh itu sejatinya berpotensi untuk memberikan manfaat yang sangat-sangat banyak untuk dunia. Berpotensi kalau dikembangkan atau disyukuri. Saya baca ulang. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata, kami telah berikan kepada Bani Israel kitab suci, wal hukma dan pemerintahan, wan nubuwata dan kenabian, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki, wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami lebihkan mereka di atas dunia. Nah, kalau kita cermati, umat Islam juga pernah mengalami demikian sekurang-kurangnya sejak abad ke-7 sampai abad ke-13-an, lebih kurang demikian. Wallahu a'lam bishawab, nanti bisa dicermati. Nah, kemudian ceritanya begini. Ini menukil tentang proses kapan Nabi Daud menjadi raja. Kapan Nabi Daud menjadi nabi dan menjadi raja. Itu dikisahkan diantaranya di dalam surah Al-Baqarah. Kalau tadi, ya Allah ya Rabbi. Kalau tadi surah Al-Jaziyah itu wacana. Bani Israel dulu pernah memimpin. Tapi yang diajak cerita kaum muslim yang sedang tertindas. Berbeda dengan surah Al-Baqarah. Berbeda dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, di mana turunnya ketika Rasulullah sudah memimpin.
Jadi di samping Rasulullah menjadi nabi, juga menjadi kepala keluarga, tapi juga menjadi kepala pemerintahan di Madinah. Nah, kalau kita cermati, Rasulullah itu memang sahabat itu luar biasa. Soalnya orang itu akan luar biasa kalau ketakwaannya sangat tinggi. Sebab nanti kalau ketakwaannya tinggi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan berbagai macam karunia yang tidak bisa diprediksi hadirnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah ya Allah. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap masalah, diberikan rezeki yang datangnya tidak tersangka-sangka. Macam-macam rezeki lah. Nah, kita cermati. Rasulullah, ini proses bagaimana Rasulullah bisa memimpin Madinah. Ketika Rasulullah diperintahkan berhijrah, berdoa. Dan doanya pula itu dibimbing oleh Allah. Kalau akhir-akhir ini mulai tambah yakin. Kalau orang itu yakin akhirat, mesti dongone oke, mesti. Lah ora mosok mlebu neraka ora wedi ya. Wedi mesti dongo lah. Kalau meneng ae berarti mboten patek wedi. Jadi bagaimana kita ini akhirat itu bukan tahu yakin gitu. Kan biasanya ngerti. Ono surga, ngertos. Kok meneng wae. Padahal karena iman. Imannya calon mahasiswa mau masuk UNS. Imannya calon mahasiswa mau masuk UNS. Bahwa ujian itu penting. Kalau udah ujian nanti gagal, rasido mlebu. Karena yakin kan tenanan sinaune ya. Nah, mestinya kita juga lebih dari itu. Karena akhirat itu penting. Wah, nek ra tenanan wis mlebu neraka tenan misalnya kan gitu. Nek tenanan mlebu swarga tenan, mesti kan dongane oke banget. Doanya bukan hanya sebatas di salat 5 waktu itu saja. Setiap saat kelingan mesti dongo. Karena swarga itu penting, neraka itu bahaya. Ngerti? Lek ngerti bahaya ya ora ndonga, tapi kalau yakin bahaya ndonga. Kalau ngerti surga itu penak, ya ora patek ndonga. Tapi kalau yakin surga itu penak, akan ndonga ada tidak? Nah, tinggal ngitung kalau pas yakin ndonga, kurang yakin dapat ndonga kan ya Allah. Kata ndonga ini anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi lah, itu sudah ndonga, usaha mati-matian kan katanya. Karena yakin betul nek gagal ujian ya ora mlebu tenan. Nah, Mas, gimana ya supaya iman kita ini melebihi dari orang yang mau masuk sekolah atau orang yang mau masuk cari pekerjaan. Ya, oke. Ceritanya ngeten. Lah, ketika monggo dipun unjuk sing dereng unjuk. Bismillah. Kula nek minum ngeten niki kelingan teramae Gus Bahak. Innallaha la yardu li 'abdin ayyakula aklatan fa hamidallahu alaihi au syariba syurbatan fa hamidallahu alaihi. Menukil hadis. Janjanya mencari ridha Allah itu gamping. Allah pasti ridho terhadap orang yang makan sesuap terus mengucapkan alhamdulillah. Terus minum satu go mengucapkan alhamdulillah. Berarti bismillah sih terus alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah, ngoten niku. Ya. Kalau tadi wacana Rasulullah masih tertindas, dikasih tahu Bani Israel dulu memimpin. Lah ketika Rasulullah sudah masuk Madinah, tadi ceritanya, ya Allah, masuk Madinah. Ketika sudah mendapatkan perintah hijrah ke Madinah, Rasulullah dibimbing doa dengan turunnya surah Al-Isra ayat 80. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan saya ke Madinah dengan baik, keluarkan dari Makkah dengan baik, berikan kepada kami sultan. Sultan itu antara argumentasi atau kekuatan atau kekuasaan. Soalnya ya Allah. Rasulullah juga nate ngendika min ijlalillah termasuk mengagungkan Allah itu ikramu disyaib
menghormati orang tua itu termasuk mengagungkan Allah. Kemudian lebih kurang isinya wa sahibil Quran, ahli Quran, dan orang yang punya Quran, tanpa melebihkan, tanpa kurang. Kemudian wa ikrami di sultan al-muqsid, dan menghormati penguasa yang adil. Mulane kula ketemu Pak polisi seneng, ketemu Pak tentara seneng. Karena hadisnya kalau HP harus dihormati. Jadi termasuk mengagungkan Allah itu adalah menghormati orang tua, kemudian menghormati orang yang ahli Quran, kemudian menghormati penguasa yang adil. Itu termasuk rambu-rambu di dalam Islam. Nah, Rasulullah dibimbing waja'al min ladunka sultanan nasira, berikan kepadaku kekuasaan atau kekuatan yang dapat menolong. Nah, maka Rasulullah hijrah. Di tengah jalan pula turun ayat lagi. Kalau bahasa saya lah, kalau bahasa kula yang surah surah Al-Isra ayat 80 panduan politik bahasa saya. Karena suruh minta sultan kan itu. Nah, kemudian kalau ketika Islam sudah menang, ini kira-kira eranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu politikus, pemimpin khalifah, sekaligus saudagar, sekaligus ahlul Quran. Itu Utsman bin Affan. Nate ngendika, innallaha yazi'u bisultan ma la yazi'u bil Quran. Allah itu akan mencegah maksiat lewat kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan pidato. Jadi Allah itu suatu masa akan mencegah merembetnya berbagai macam kemaksiatan bisultan, dengan wewenang, dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Jangan orang nakal-nakal buat jangan ceramah yo meneng mawon kan. Koruptor ceramah nggih mendel mawon kan. Nah, itulah pentingnya sultan, pentingnya kekuasaan. Nah, kalau kekuasaannya nanti mboten soleh-soleh kan seru. Nah, jadi di tengah jalan turun ayat. Kalau tadi bahasa saya surah Al-Isra ayat 80 panduan berpolitik Islam. Nah, terus turun lagi panduan kemiliteran Islam. Di tengah jalan turun udina surah Al-Hajj ayat 39. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrim laqadir. Telah diizinkan bagi orang yang didolimi, selama didolimi di Makkah, dirampas dan lain-lain, untuk membalas. Allah Maha mampu untuk menolongnya. Jadi ayat yang berdoa tadi berkaitan bagaimana membangun sultan. Kemudian ayat ketika di tengah jalan bagaimana membangun base camp, lebih kurang ngoten. Nah, maka Rasulullah berhijrah ke Madinah, langsung dibuat aturan sebaik-baiknya sampai pakar memandangnya sebagai memandang sebagai the first written constitution on the world ngoten, bosone ngoten. Undang-undang dasar tertulis pertama di muka bumi, yaitu Piagam Madinah. Itu sampai pakar memandang ini dianggapnya the first written constitution on the world. Tentu ini ngoten. Bu hati ini napa pokoknya ngoten lah. Undang-undang dasar tertulis pertama di muka bumi. Soalnya nembe tahun 624 Masehi Rasulullah sudah buat undang-undang dasar kan. Disitulah untuk mengatur masyarakat yang heterogen. Kalau dicermati, sebelum kita menemukan Bhinneka Tunggal Ika, mriku pun wonten. Lah nggih to. Meskipun Yahudi, Nasrani, musyrikin, muslimin, kabeh semuanya harus membela Madinah berdasarkan Piagam Madinah. Ngoten, ya Allah. Apakah para founding fathers kita dutiri-dutiri napa mboten ngerti, pokoke ngoten. Jadi itu nah. Nah, kemudian jadi disatukan. Maka lebih kurang 6 bulan itulah Rasulullah terjun dalam dunia politik praktis. 6 bulan pun menang. Orang 6 bulan pun menang. Itulah orang yang sangat-sangat bertakwa. Itu sangat mungkin, sangat-sangat berpotensi mendapatkan karunia yang tidak diduga-duga. Long berjuang 6 sasi menang. Pripun niku. Nah, buktinya apa? Buktinya ngeten.
Rasulullah berhijrah bulan Rabiul Awal. Jangan ngitung. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, apa boleh? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan pun mulai perang. Baru bulan ke-7 sudah perang. Ini menunjukkan bahwa Madinah sudah stabil, baru perang. Itulah 6 bulan Rasulullah punya basis politik sekaligus punya basis militer ngoten. Itu ndedoyonya itu. Kenapa kok perlu punya basis politik? Karena untuk menjadi khairun nas anfa'um linnas itu mesti punya otoritas banyak kan dan selanjutnya. Nah sekarang berikutnya. Jadi Rasulullah sudah punya dominan di Madinah, baru diceritakan tentang peristiwa prosesnya Nabi Daud menjadi raja. Tapi cerita ini ketika Rasulullah menjadi pemimpin. Ada cerita ngeten. Ini pas peristiwa Fatah Makkah. Pas peristiwa Fatah Makkah itu tahun 8 Hijriah. Niku semua yang muslim dimobilisir. Soalnya strategi yang dibangun Nabi bagaimana menundukkan kota Makkah yen iso rasa perang. Kok rasa perang? Lah yang dipateni sedulur dhewe pripun? Lah kan yang ditinggal Quraisy itu kan bapak dhewe, mbok dhewe, pamane dhewe kan gitu. Wah nanti kalau strateginya enggak bagus kan berarti mempercepat bapak mboke mlebu neraka. Nah, maka Rasulullah buat strategi yang sangat dahsyat. Gerakkan pasukan yang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai ketahuan. Sebab kalau ketahuan nanti siap-siap. Kalau siap-siap jadi perang betulan. Ya memang satu sisi perang betulan menang orang kafir masuk neraka. Selesailah. Sisi itu selesai. Tapi sisi silaturahmi mboten selesai. Soalnya napa? Lha mlebu neraka bapak dhewe pripun? Nah, maka dibuat strategi dimobilisir pasukan jumlahnya 10.000 ngoten. Terus ndonga, nek perlunya ndonga terus, ndonga. Berdoa kepada Allah supaya mata-mata tertutup semua ngoten. Jadi intelnya musyrikin Quraisy ora ketok ora weruh kabeh. Ndonga niku ndonga. Ya Allah. Soalnya kan wong 10.000 bleduke pinter jane. Nah, wong 10.000 mlaku di padang pasir, ya mesti bleduke tekan menditi ngoten. Nah, itu merahasiakannya pakai ndonga niku. Boyo bleduke kabur cepat-cepat misalnya. Ndonga. Nah, ketika sudah dekat harus ketahuan. Ketika sudah dekat harus ketahuan. Soalnya nek mboten ketahuan kan mungkin rawdi. Harus ketahuan. Tapi ketahuannya ketika sudah tidak sempat siap. Nah itu. Niku kudu pinter-pinteran gitu. Nah ketika sudah dekat lah langsung supaya ketahuan. Maka dikirimlah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sana. Abbas bin Abdul Muthalib. Ketemulah Abu Sufyan. Abu Sufyan netesi kafir, niki pun muslim, koncone pripun. Nah, lah akhirnya diambillah Abu Sufyan mau dilaporkan kepada Rasulullah. Ini Abu Sufyan. Lah turun gonceng perang niku pinter-pinteran. Abbas membawa bigolnya Rasulullah. Saat ini asal mau pilih presiden, semua orang mesti ngerti lah. Mau pilih Mas Wali Kota, Mas Respati ya mesti ngerti lah. Lah niki kendaraannya Rasulullah, ya kabeh ngerti lah. Ya tapi yang ngendarai Abbas. Berarti kan setiap perjalanan di kalangan kaum muslimin kan mesti dihormati. Wong ini kendaraannya bukan hanya RI1, RI top lah pokoknya Nabi. Nah, kemudian Abbas Abu Sufyan dibawa untuk dihadapkan kepada Rasulullah. Maunya biar masuk Islam gitu, maunya gitu. Lah kemudian lewat checkpoint. Dalam dunia perang checkpoint banyak. Kalau checkpoint yang lain lihat siapa? Oh ini bigolnya Rasulullah. Selamat silakan. Lewat ke checkpoint. Oh ini paman Nabi. Oh, selamat. Kendaraan Nabi selamat. Lepas checkpointnya Umar bin Khattab. Sopo iki? Abbas. Kendaraan ini sopo iki? Rasulullah. Sing gonceng sopo? Sing gonceng ternyata Abu Sufyan. Alhamdulillah yang menyampaikan musuh besar teko dhewe. Tapi tidak bisa memutuskan.
Karena dibawa dilunguni oleh Abbas. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib berusaha menyelamatkannya karena biar Islam kan itu. Kemudian Umar bin Khattab ini pimpinan militer berusaha menuntaskannya. Tapi dua-duanya tidak punya keputusan, maka lomba lari. Mana-mana yang paling cepat menghadap Rasulullah. Nah, kemudian ujung-ujungnya ringkas cerita, pokoknya kalau mau selamat Islam. Sebab kalau enggak, sebab ini pas perang. Kalau pas perang kalau enggak Islam kan dipenggal kan hukumnya kan. Maka kalau mau selamat awalnya mangu-mangu, tapi terus ditohok kalau mau selamat Islam. Nah, langsung masuk Islam. Islamnya tenanan, buat ngerti. Pokoknya masuk Islam, selesai, sudah syahadat. Nah, kemudian Abbas lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orangnya suka disanjung. Nah, akhirnya Rasulullah membuat Rasulullah itu paling bisa mengewongkan uang. Ngewongke uang itu angel loh. Bisa ngewongke Pak RT tapi tidak bisa ngewongke Pak Lurah. Bisa ngewongke Pak Lurah tapi tidak usah ngewongke Pak Presiden, kan pinter-pinter. Rasulullah itu orang yang paling bisa ngewongke uang. Nah, akhirnya yang buat pengumuman, siapa yang menutup rumahnya selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Dan selanjutnya. Langsung semua pasukan lewat, rombongan pasukan lewat. Terus Abu Sufyan diletakkan di jalur, semua pasukan lewat situ. Nah, maka lihat ini rombongan siapa? Rombongan Bani Fulan. Loh, apa hubungan dengan orang Quraisy dengan dia kok dia merangi? Terakhirnya rombongan namanya Utaibatul Khadra. Pakaiannya serba hijau. Terus tanya, ini siapa? Ini sahabatul kiram, ini para sahabat yang mulia. Terus akhirnya Abu Sufyan berkomentar, qad asbaha li ahika mulkan. Anakmu sudah jadi rojo. Nah, ini bukan rojo tapi nabi. Nah, jadi kemenangan itu sudah kayak mirip kerajaan dan lainnya. Nah, Al-Kisah ketika Rasulullah sudah di Madinah, sudah menjadi pemimpin, baru cerita proses Nabi Daud menjadi raja turun dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Yaitu kisahnya pada era Bani Israel, pemimpinnya nabinya namanya Nabi Samuel, masanya jauh setelah Nabi Musa. Mereka tertindas. Terus bilang sama Nabi Samuel, bahwa ia dipilih raja. Akhirnya dipilih Raja Tolut. Mereka tidak terima karena miskin dan lainnya, tapi tetap Allah jadikan raja. Kemudian terjadi peperangan. Nah, kemudian terjadi peperangan. Nabi Daud belum jadi nabi, masih kecil, masih muda-muda, terus ikut. Orang senjatanya pedang. Nabi Daud senjatanya nopo? Pelintang. Pedang itu jarak efektifnya 2 meter. Asal mundur-mundur jangan sampai 2 meter tidak kena. Itu pedang. Pedangnya landepi kayak ngopo, asal jangan sampai ada jarak 2 meter. Kecuali dia merucut, baru kena lah. Tapi kalau ketapel, pelintang, itu 15 meter so kena. 20 meter so kena, jadi mundur. Gitulah. Wah, akhirnya di ketapel ketapel itu bahasa Inggrisnya apa? Napa? Kelintang. Napa? Itu loh yang dipakai Israel untuk melawan rudal itu, David. Napa itu? Wah. Yang satu Iron Dome, sing dhuwur meneh namanya David Link, itu ketapel Nabi Daud gitu loh, teman. Jadi mereka pakai nama Nabi Daudnya bener, nama ketapelnya bener, yang tidak bener tidak ikut Nabi Daud itu. Itulah orang Yahudi. Orang Yahudi mengaku Nabi Musa sebagai nabi benar, yang tidak benar tidak ikut Nabi Musa. Ya, kemudian akhirnya jalurnya diketapel oleh Nabi Daud, terus meninggal dunia. Nah, kemudian babak berikutnya setelah meninggal dunia, pada waktunya pula Raja Tolut meninggal dunia dan Nabi Samuel meninggal dunia. Akhirnya yang mewarisi kerajaan Nabi Daud. Setelah sudah jadi raja, baru jadi nabi. Nah, kemudian juga melahirkan Nabi Sulaiman juga nabi gitu, dan selanjutnya. Nah, kemudian itulah ringkas cerita. Wa qatala Dawud Jaluta ayat 251.
Nabi Daud membunuh Jalut, kemudian setelah itu wa atahul mulka, Allah berikan kerajaan kepada Nabi Daud. Kemudian wal hikmata, jadikan nabi dan selanjutnya. Nah, itulah apa nakal. Kemudian ahli tafsir menyimpulkan inilah waktu itu satu-satunya nabi sekaligus raja. Terus dipikirnya untuk apa itu ditegakkan. Kemudian Nabi Sulaiman itu berarti kedua, sekaligus nabi sekaligus raja. Ternyata di era Nabi, Rasulullah itu sekaligus nabi sekaligus pemimpin. Tadinya saat Abu Sufyan menganggapnya itu kerajaan. Nah, kemudian apa namanya? Babak berikutnya Khulafaur Rasyidin sekaligus ulama, sekaligus umara. Begitulah idealnya. Jadi idealnya itu nabi sekaligus memimpin gitu. Kalau Nabi Zakaria tidak sempat memimpin. Nabi Yahya malah terbunuh. Nabi Isa juga dimusuhi. Tapi Rasulullah dua-duanya tercapai menerangkan Islam sekaligus menegakkan Islam. Pelanjutnya Khulafaur Rasyidin beliau-beliau adalah ulama sekaligus umara. Begitu idealnya. Tapi kalau adanya umara kurang begitu ulama, berarti lingkarannya harus ada ulama. Begitulah perjalanan Islam semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.